glutamat itu adalah salah satu bahan untuk memproduksi hormon tersebut. Salam satu duri, bertemu lagi dengan channel Petani Milenial. Oke, terima kasih yang sudah support channel ini hingga sampai saat ini. Kita masih tetap menemani petani buah naga di seluruh Indonesia. Pada konten kali ini melanjutkan pupuk daun ya. Tapi pupuk daun yang satu ini pupuk daun yang anti mainstream ya. Tapi sangat bermanfaat, guys. Apa itu? Yaitu micin. Ya, ini bukan generasi micin ya. Ya, tapi ya saya juga generasi micin. Saya suka micin ya. Gini. Jadi micin ini sudah banyak yang menggunakan untuk tanaman-tanaman rumahan ya. Jadi nanam sayur di pot, di belakang rumah itu mereka sudah banyak kebun-kebun ini menggunakan micin, dan sudah juga banyak penelitian terkait dengan micin ini. Jadi micin ini merek dagangnya kan ada Ajinomoto, ada Miwon, ada banyak ya, ada banyak apalagi ya. Yang itu adalah terkandung di dalamnya adalah MSG, monosodium glutamat. Sejarahnya ya, saya sedikit sejarah ya. Jadi MSG itu ditemukan pada tahun 1908 oleh seorang profesor dari Jepang ya. Bukan tua itu ya, bukan ya, siapa itu ya? Tapi dia Profesor Kikunae Ikeda ya. Ikeda itu mengekstraksi ganggang laut yang namanya Laminaria japonica ya, yang dia diekstraksi akhirnya menghasilkan sebuah rasa yang belum pernah ada, makanya dipatenkan sama beliau. Terus kemudian pada tahun 1909 Suzuki bersaudara itu membuat produksi pertama MSG yang disebut Ajinomoto. Itu yang pertama, makanya di Ajinomoto itu ada sejak 1909 ya. Nah, pada MSG itu kandungannya ada 78 asam glutamat. Yang kedua ada 12% natrium dan 10% air ya. Nah, asam glutamat dan natrium ini ada fungsinya masing-masing untuk tanaman ya. Nah, natrium digunakan sebagai bagi tanaman ya untuk unsur hara mikro ya, dan banyak yang meneliti bahwasanya natrium ini pada dosis yang kecil bisa menggantikan peran dari kalium, tapi dalam dosis yang kecil ya. Tapi bagi saya tidak merekomendasi natrium itu nanti bisa menggantikan kalium ya. Jadi saya tidak merekomendasikan itu untuk buah naga. Jadi terus kemudian untuk asam glutamat itu sangat penting ya, karena dia berfungsi untuk membantu untuk mengaktifkan enzim-enzim pada tanaman ya, untuk metabolisme. Kemudian yang lain juga berfungsi untuk memproduksi hormon tanaman ya. Hormon tanaman itu ada 3 ya, auksin, sitokinin, giberelin. Nah, itu asam glutamat itu adalah salah satu bahan untuk memproduksi hormon tersebut. Makanya wah, sangat bermanfaat kan micin ini, MSG ini untuk buah naga kita. Dan perlu diketahui dengan adanya NA ini bisa memicu pembungaan ya. Jadi tanaman itu bisa sedikit dipaksa untuk berbunga. Makanya untuk tanaman buah naga, bagi yang merasa buah naganya lama tidak berbuah, ini micin bisa menjadi salah satu solusi ya. Tapi digunakan dengan cara menyemprotkan saja ya, disemprot dengan dosis takaran antara 5 sampai 10 gram per liter air disemprotkan ya, dan disemprotkan pada sore hari yang terbaik. Jangan ditaburkan. Kalau ditaburkan ini ya nggak masalah sebenarnya, cuman saya khawatir nanti NA-nya inilah yang nanti kalau dia terlalu banyak di tanah kita, dia akan mengganggu adanya mikroorganisme tanah, sehingga
perlu yang terbaik adalah disemprotkan saja, karena nanti enaknya dengan kandungan yang sedikit ya. Jadi penting ya. Terus kemudian yang jenis apa yang harus kita aplikasikan? Yang paling murah ya, nggak perlu merek Ajinomoto, Maewon apa ya, kita bisa cari yang paling murah. Yang paling murah di tempat Anda beli ya. Kita larutkan di air, kemudian kita semprotkan. Itu akan membantu proses pembungaan pada buah naga kita, juga pertumbuhan, karena dia akan membantu produksi hormon-hormon auksin, sitokinin, dan gibberellin tadi. Oke, begitu video singkat saya terkait dengan micin. Mudah-mudahan menginspirasi Anda, tapi jangan keterlaluan ya micinnya ya, nanti buah naga generasi micin ya, jangan sampai seperti itu. Saya akhiri, salam satu duri.